Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pada minggu yang ketiga ini, kami akan mencoba sharing dengan Bapak Ibu sekalian bagaimana memanfaatkan sumber-sumber informasi yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian sehingga dapat bermanfaat lebih jauh dan juga dapat dimanfaatkan oleh pengguna secara lebih maksimal. Baik, pada sesi ini ada dua yang paling pokok yang akan kita bicarakan, yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sebagai pengantar saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal mengenai informasi dan juga kemas ulang informasi. Kita bicarakan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sebagai kemas ulang informasi, dan kemudian ada juga berkaitan dengan bagaimana proses temu kembali informasi itu, serta yang terakhir, itu yang paling pokok nanti adalah Pathfinder itu sendiri. Pada section pertama ini saya akan mencoba menyampaikan terlebih dahulu apa itu informasi dan bagaimana kemas ulang informasi itu sendiri. Saat ini seiring dengan kemajuan teknologi dan juga teknologi informasi terutama, tantangan perpustakaan juga semakin kompleks. Saat ini tuntutan pengguna terhadap layanan yang diberikan oleh perpustakaan pun juga semakin meningkat juga, dan semakin kompleks juga permasalahan yang dihadapi. Karena itu menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi perpustakaan, bagaimana memaksimalkan koleksi yang dimiliki sehingga dapat sejalan dengan apa yang menjadi kebutuhan dari penggunanya. Yang kedua kemudian adalah adanya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yang mewajibkan perpustakaan untuk sebisa mungkin mendistribusikan informasi dan koleksi yang dimiliki agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Karena itu, sebagai pustakawan, maka sudah selayaknya dan sudah seharusnya kalau kita sebagai pustakawan itu harus berpikiran terbuka atau open-minded. Kita tidak boleh kaku, dan kita harus siap untuk menerima segala perubahan, khususnya terkait dengan perubahan di teknologi informasi dan teknologi digital. Bagaimana memanfaatkan teknologi informasi itu sehingga bisa kita manfaatkan sepenuhnya agar apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita bisa berjalan dengan baik. Informasi pada dasarnya adalah merupakan data yang telah diolah sehingga menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerima dan juga bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini ataupun yang pada saat yang akan datang. Di sini ada seringkali kita masih bias antara informasi dengan data. Satu contoh yang mungkin yang lebih mudah untuk dipahami adalah misalkan ada data, ada statement atau data COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada juga data jumlah penderita COVID yang meninggal 53 orang. Ini adalah data-data yang terpisah. Kemudian ini akan menjadi informasi yang berarti apabila ketika kita kemudian mengolah data-data itu menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi penerimanya. Misalkan informasinya adalah penderita COVID di daerah istimewa Yogyakarta yang meninggal saat ini adalah sebanyak 53 orang dan sebagainya. Nah, ini adalah
Apa itu sebetulnya kemas ulang informasi atau information repackaging? Kemas ulang informasi atau information repackaging itu pada dasarnya adalah sebuah proses untuk merubah bentuk informasi yang sudah ada sebelumnya menjadi bentuk yang baru. Sehingga bentuk yang baru itu menjadi lebih mudah diterima dan lebih mudah dimanfaatkan oleh penggunanya. Contoh yang paling mudah adalah melakukan alih media. Misalkan Bapak di perpustakaan Bapak Ibu ada koleksi-koleksi yang sudah lama atau koleksi yang rentan untuk rusak. Bapak Ibu bisa mengubah koleksi-koleksi tersebut ke dalam bentuk digital dengan bantuan teknologi informasi tadi. Kita bisa merubah itu ke dalam bentuk digital. Misalkan kita rubah menjadi bisa kita muat ke dalam bentuk CD, DVD, dan sebagainya. Atau bahkan kita rubah ke dalam bentuk yang lain. Nah, pada proses metode kemas ulang informasi itu sendiri sebetulnya ada 4 tahapan paling tidak yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah melakukan analisa informasi, atau di sini juga bisa dilakukan adalah melakukan seleksi terhadap koleksi-koleksi perpustakaan yang kita miliki. Kemudian di tahap selanjutnya kita mensintesa koleksi-koleksi yang kita miliki, kemudian kita buat ringkasannya, kemudian di tahap berikutnya kita coba packaging, kita edit, kita susun, sehingga kemudian nanti kita bisa mendapatkan bentuk yang baru di tahap yang keempatnya. Nah, sebetulnya apa sih kenapa kita harus melakukan kemas ulang informasi? Kemas ulang informasi ini sebetulnya digunakan agar kita memudahkan pengguna dalam memilih informasi yang dimiliki oleh perpustakaan. Jadi dengan adanya kemas ulang ini, dengan adanya informasi dalam bentuk yang baru ini, pengguna jadi lebih mudah untuk memilih informasi-informasi yang dimiliki oleh atau koleksi-koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Yang kedua juga menghemat waktu, tenaga, juga biaya. Karena dengan adanya kemas ulang ini, pengguna tidak perlu mencari satu persatu, bahkan hanya cukup 1-2, dia sudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kemas ulang juga bisa menjadi sarana penyebaran informasi yang efektif dan juga efisien. Karena dengan, misalkan tadi dengan kita merubah ke dalam bentuk CD dan bentuk DVD, maka informasi koleksi yang dimiliki itu bisa lebih cepat sampai ke tangan pengguna. Bahkan juga misalkan, kalau koleksi itu hanya ada satu, misalkan koleksi buku itu hanya satu, kemudian kita kemas ulang dalam bentuk CD, sehingga jumlah itu bisa jadi lebih banyak, sehingga si pengguna pun juga jadi jauh lebih banyak juga. Nah itu, ini terkait dengan salah satunya adalah menyediakan informasi secara cepat dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Ada beberapa jenis produk kemas ulang informasi sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah Current Awareness Service, di mana pada jenis produk ini, sistem layanan ini menjamin ketersediaan informasi yang terkini pada saat yang tepat serta nyaman digunakan. Contoh misalkan adalah update terhadap indeks artikel di perpustakaan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah Selective Dissemination of Information. Nah, kemas ulang informasi ini berdasarkan isu atau juga topik tertentu sesuai yang menjadi kebutuhan pengguna. Tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk menarik perhatian melalui berbagai literatur terkini yang relevan tentunya. Nah, Pathfinder itu termasuk di dalam kemas ulang model ini. Jadi selective dissemination of information atau informasi penyebaran informasi terpilih.
Yang ketiga adalah analisis dan konsolidasi informasi. Pada produk yang ketiga ini, konten informasinya bisa berupa pengetahuan baru yang cukup mendetail, dan juga teliti untuk mengkaji topik-topik yang tertentu. Contohnya misalkan adalah tinjauan literatur, kemudian ada juga studi kasus, dan sebagainya. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah abstrak. Abstrak ini adalah ringkasan informasi dari sebuah publikasi. Di mana di dalam abstrak ini biasanya mencakup ringkasan publikasi itu sendiri. Nah, kemudian yang kelima adalah terjemahan dokumen. Bagaimana terjemahan dokumen ini bisa kita gunakan agar memudahkan pembaca dalam memahami isi informasi dari sebuah terbitan yang ada. Jenis produk kemas ulang yang berikutnya adalah direktori. Direktori ini biasanya berisi informasi yang dikemas dalam bentuk referensi yang disusun secara alfabetis. Misalkan indeks dan sebagainya. Nah, yang kemudian newsletter. Newsletter ini berisi informasi yang populer dari media yang berguna. Biasanya digunakan untuk menyebarluaskan berita yang terkait dengan aktivitas, publikasi, riset, dan sebagainya. Nah, bagaimana kemas ulang informasi itu bisa kita lakukan? Biasanya metode kemas ulang ini adalah dilaksanakan menurut urutan seperti berikut ini. Yang pertama adalah kita siapkan terlebih dahulu ringkasan informasi-informasi dari berbagai koleksi yang terpilih. Jadi pada bagian awal kita menyeleksi koleksi-koleksi di tempat kita yang terpilih, kemudian kita coba buat ringkasan-ringkasannya. Kemudian pada tahap kedua tadi kita buat analisanya secara singkat, analisa singkat terhadap target penggunanya, kemudian bagaimana isi informasi yang dibuat agar bisa lebih menarik, kemudian bagaimana life cycle dari kemasan informasi tersebut. Apakah kita akan menggunakan website, apakah kita akan menggunakan CD, DVD, dan sebagainya. Dan kemudian pada tahapan berikutnya adalah desain kriteria for the message carrier, di mana desain dibuat semenarik mungkin agar bisa menarik minat pembaca. Jadi desain ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena menjadi hal yang pertama kali membuat seseorang bisa tertarik untuk melihat apa yang menjadi isi dari kemasan yang dibuat. Nah, yang berikutnya adalah memilih bentuk dari kemasan informasi tersebut. Apakah kita ingin menggunakan medianya adalah website, ataukah kita akan menggunakan medianya berupa CD, DVD, ataupun selebaran cetak dan sebagainya. Nah, production of the message carrier, di mana kemasan itu dirancang sebaik mungkin sebelum diproduksi lebih banyak. Yang paling penting juga, yang terakhir adalah bagaimana perencanaan yang matang dari proses yang dilakukan ini, atau kemas ulang ini, sehingga pengguna dapat memberikan umpan balik ataupun juga penilaian yang bisa kita manfaatkan untuk peningkatan dari produk kemas ulang yang kita buat. Nah, mengenai information retrieval. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara mengenai perpustakaan dan juga informasi, maka
pasti kita akan berkaitan dengan bagaimana menemukan kembali informasi-informasi yang ada di dalam perpustakaan tersebut. Baik itu informasi itu berupa koleksi buku ataupun koleksi jurnal, artikel, dan sebagainya. Nah, yang menjadi problem bagi penelusuran kembali informasi tersebut, proses temu kembali informasi tersebut adalah yang pertama adalah big data. Jadi data yang sangat besar. Seringkali data yang sangat besar ini akan menyusahkan pengguna, atau jumlah koleksi yang sangat besar ini akan menyusahkan pengguna bagaimana memilih koleksi-koleksi tersebut atau memilih informasi-informasi tersebut yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, kemudian problem yang kedua adalah data dan struktur yang selalu berubah. Di mana kalau kita ketahui di internet, data dan strukturnya akan selalu berubah. Dan yang ketiga adalah data noise, atau juga jadi kalau misalkan begini, data noise ini misalkan begini, Bapak Ibu atau pengguna melakukan penelusuran informasi di internet. Seringkali ketika contoh yang paling mudah, ketika pengguna menggunakan Google, maka noise yang dimunculkan akan banyak sekali. Misalkan saja pengguna mencari data tentang cancer melalui googling cancer, maka informasi yang dimunculkan oleh Google itu akan sangat banyak sekali dan sangat beragam. Sehingga di situ bisa saja dimunculkan informasi yang berkaitan dengan ilmiah, tapi ada juga yang berkaitan dengan produk tertentu, atau misalkan produk obat-obatan dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang hal itu juga menjadi hal yang mengganggu bagi proses information retrieval itu sendiri. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, pada section kedua ini saya akan mencoba menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian mengenai Pathfinder. Apa itu Pathfinder sebetulnya? Pathfinder ini pada dasarnya adalah sebuah panduan perpustakaan, sebetulnya mungkin lebih dikenal sebagai library guide atau subject guide. Nah, di mana pada panduan perpustakaan ini biasanya digunakan oleh pengguna untuk mendapatkan informasi yang dimiliki oleh perpustakaan dan juga terutama digunakan oleh para pengguna yang khususnya itu adalah seringkali juga adalah pemula atau baru pertama kali menggunakan atau masuk ke dalam perpustakaan Bapak Ibu sekalian. Nah, fungsi Pathfinder itu adalah kurang lebih adalah seperti berikut. Jadi ini adalah sebagai langkah awal bagi pemustaka atau pengguna dalam hal ini dalam melakukan penelusuran secara mandiri. Kemudian Pathfinder ini juga memberikan informasi bagaimana melakukan penelusuran mengenai sebuah subjek di perpustakaan. Kemudian Pathfinder ini juga digunakan, tidak menutup kemungkinan digunakan oleh pemustaka, sebagai yang saya sampaikan di awal tadi, ini tidak menutup kemungkinan digunakan oleh pengguna yang masih awam atau baru pertama kali berkunjung ke perpustakaan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, informasi yang tercantum di dalam Pathfinder biasanya berasal dari dokumen-dokumen yang berisi informasi dasar mengenai sebuah subjek tertentu. Dan juga di dalam Pathfinder biasanya diberikan informasi secara lebih detail bagaimana memanfaatkan
koleksi-koleksi yang ada tersebut. Nah, ketika membuat sebuah Pathfinder, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita perlu memahami bagaimana cara kerja temu kembali informasi itu dengan karakteristik-karakteristiknya, kemudian bagaimana apa tujuan dan fungsi pembuatan Pathfinder itu. Kenapa kita harus membuat Pathfinder dengan topik ini. Kemudian juga apa yang menjadi komponen-komponen temu kembali di sebuah informasi. Nah, di sini kita perlu memasukkan Boolean system untuk memudahkan clustering information. Kemarin di sesi minggu kedua, Bapak Ibu sudah diajak oleh Ibu Ngesti Gandini untuk memanfaatkan search tool yang banyak terdapat yang bisa kita manfaatkan ketika kita ingin mendapatkan informasi khususnya di internet. Bapak Ibu bisa menggunakan Boolean operator, bisa menggunakan pengguna bisa menggunakan Boolean operator, pengguna bisa menggunakan frase dan sebagainya. Nah, kemudian hal penting kedua yang perlu diperhatikan adalah desain Pathfinder ini harusnya konsisten, sehingga mampu menampung informasi yang telah dilakukan kemas ulang dan juga mudah ditelusur. Nah, karena itu Pathfinder menjadi subject guide bagi pemustaka tadi. Oke. Di dalam sebuah Pathfinder, ada beberapa elemen yang mestinya bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam Pathfinder tersebut. Yang pertama adalah judul, kemudian di situ bisa kita tambahkan pengantar dan cakupan atau ruang lingkup dari judul tersebut. Kemudian kita bisa juga masukkan saran bagi pengguna Pathfinder. Misalkan saja di situ kita masukkan kata kunci apa yang bisa kita gunakan untuk menelusur topik yang ada pada judul tersebut. Kemudian yang perlu dimasukkan juga adalah nomor klasifikasi koleksi yang digunakan. Kita ingat bahwa Pathfinder ini tujuannya adalah memudahkan pengguna untuk mencari informasi yang ada di perpustakaan, maka kita perlu masukkan di situ nomor klasifikasi koleksi agar pengguna dapat dengan mudah mencari buku yang diinginkan sesuai dengan nomor klasifikasinya pada rak yang tersedia. Kemudian bisa juga dimasukkan bibliografi terkait topik Pathfinder itu sendiri. Elemen berikutnya yang bisa kita tambahkan adalah database atau jurnal online yang dilanggan. Kemudian juga direktori web terkait topik, dan juga daftar website terkait topik, dan juga sumber primer atau sumber asli dari topik-topik yang kita buat Pathfinder-nya tadi. Di situ ada artikel. Nah, Pathfinder bisa juga kita tambahkan gambar-gambar. Kita bisa masukkan gambar-gambar yang terhubung yang berhubungan dengan topik yang kita buat Pathfinder-nya. Kemudian bisa juga kita masukkan video dan juga itu tadi kata kunci terkait topik tadi. Nah, kalau mengacu pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI nomor 11 tahun 2015 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan, maka format Pathfinder itu paling tidak harus memiliki komponen-komponen ini adalah judul Pathfinder, kemudian ruang lingkupnya, kemudian jenis sumber informasinya, judul sumber informasi, deskripsi fisiknya, kemudian nomor panggilnya,
anotasi atau keterangannya, dan kemudian juga lokasinya. Jadi perlu disebutkan di situ lokasinya ada di mana. Kalau misalkan lokasinya ada di perpustakaan FKKMK di ruang stok dan sebagainya. Nah, dalam membuat Pathfinder, hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa sebaiknya Pathfinder itu informasinya tidak berlebihan. Jadi usahakan maksimal hanya 5 sampai dengan 10 halaman. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Meskipun mungkin informasi koleksi yang ada di tempat kita itu banyak, akan tetapi karena ini adalah informasi yang terseleksi, maka kita cukup buat sebanyak maksimal 5 dan kita pilih informasi-informasi atau koleksi-koleksi yang paling baru. Kemudian ketika kita menggunakan, kita perlu menggunakan format daftar pustaka yang standar. Misalkan kita menggunakan Harvard, APA, MLA, dan sebagainya pada saat menuliskan daftar sumber referensinya. Kita bisa menambahkan gambarnya sebagai daya tarik, dan juga jangan lupa untuk memberikan informasi kontak pustakawan atau pengelola perpustakaan di dalam Pathfinder, sehingga kalau pemustaka atau pengguna itu mengalami kesulitan, mereka tahu kemana harus mencari bantuan atau kemana dia harus bertanya. Nah, untuk informasi software yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah Pathfinder, kita bisa menggunakan banyak software sebenarnya. Kita tidak tergantung pada satu software. Kita bisa menggunakan aplikasi Office, misalkan MS Word, kemudian PowerPoint, Excel, dan sebagainya. Kita juga bisa menggunakan aplikasi desktop publishing, misalkan Corel, ataupun juga yang lain. Kita juga bisa menggunakan aplikasi Subject Plus. Inilah aplikasi yang bisa berbasis pada HTML dan CSS. Nah, ini adalah contoh bagaimana contoh sebuah Pathfinder, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah contoh Pathfinder-nya. Di sini ada di bagian atas ada judul, kemudian disampaikan juga di situ cakupannya. Kemudian di bagian berikutnya ada informasi mengenai pengantarnya. Kemudian di bawahnya kita sampaikan keyword apa yang bisa kita manfaatkan, kemudian reference tool dan sebagainya. Nah, di situ juga ada jurnal, handbook dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana dengan proses distribusinya, Bapak Ibu sekalian? Untuk melakukan distribusi, sebaiknya kita bisa sebarkan Pathfinder ini sebanyak mungkin kepada pengguna. Kita bisa menggunakan website, kita bisa menggunakan tadi selebaran-selebaran atau yang bisa kita bagi-bagikan kepada pengguna, atau bisa juga kita lakukan sesi dengan dosen, pengajar yang ahli mengenai topik Pathfinder yang kita buat tadi. Sehingga kita bisa distribusikan di situ, atau bisa juga kita letakkan di website perpustakaan. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang menjadi tantangan bagi pustakawan adalah bagaimana pustakawan ini dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, sehingga sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan ini dapat kita buat, kita kemas sebaik mungkin, semenarik mungkin, terutama tadi dengan menggunakan Pathfinder, sehingga pengguna bisa dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang diperlukan dan dibutuhkan oleh pengguna tersebut.
Begitu Bapak Ibu sekalian, kurang lebih apa yang bisa saya sampaikan mengenai Pathfinder ini. Barangkali mungkin ada hal yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian. Monggo kami persilahkan.